103 sumur kering. Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Dikutip dari Warta Ekonomi, Bupati Meranti Muhammad Adil mengaku kecewa dengan dana bagi hasil DBH Migas sebesar 10 triliun rupiah yang diambil oleh pemerintah pusat. Apalagi pengalokasian DBH tersebut dianggap tidak adil dan transparan oleh pemerintah daerah. Kekecewaan Bupati Meranti tersebut terungkap dalam videonya yang kemudian viral. Tak hanya itu, kekecewaan ini pun mengundang komentar dari pengamat politik Rocky Gerung. Dalam video tersebut diketahui Bupati Muhammad Adil hadir dalam Rakornas bertema perspektif daerah penghasil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rapat itu dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili staf ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Laude Ahmad Pidana Bolombo. Dalam Rakornas itu Bupati Muhammad Adil menyinggung soal dana bagi hasil Rp 10 triliun yang diambil pemerintah pusat. Padahal menurut Bupati wilayahnya merupakan daerah miskin yang harusnya mendapatkan perhatian lebih. Terlebih sudah menyumbangkan migas dalam jumlah yang cukup besar. Kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap pusat. Karena kami daerah miskin. Migas kami ambil 10 triliun rupiah. Jika daerah miskin ekstrim ada minyak uangnya diambil. Pemerataannya di mana? Ujarnya. Dia juga menegaskan agar pemerintah pusat harusnya memprioritaskan daerah yang telah menyumbangkan hasil migas yang tergolong besar. Minyak kami 103 sumur kering. 103 sumur sudah kering, Pak. Kalau 100 sumur lagi kering, miskin total. Kami tidak perlu bantuan dari provinsi, dari pusat. Serahkan aja duit minyak kami, ada selesai itu. Kalau itu tidak diserahkan, ini kan bagian, Pak, ikut aturan pembagian. Dia pun mengungkapkan ribuan warga tidak bisa bekerja ke Malaysia saat pandemi COVID-19 lalu. Kondisi tersebut memperparah kemiskinan di sana dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Karena itu ia mengancam jika pemerintah pusat tidak mau urus daerah, maka lebih baik memberikan Meranti ke negeri sebelah atau Malaysia. Pemerataan kemana? Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya? Bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya, itu PMK. Bahkan ia pun mengungkapkan ancaman lainnya jika persoalan bagi hasil migas masih tidak terselesaikan. Apa perlu Meranti angkat senjata? Tanyanya kemudian. Apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim, Pak. Tadi kalau Bapak ngomong begini bagi rata, itu salah, Pak. Dibagi rata kemana? Saking emosinya ia sempat memastikan akan melakukan gugatan hukum terhadap pembagian dana bagi hasil migas ini. Jika tidak bisa juga kita ketemu di mahkamah. Izin Pak, saya enek menghadap Bapak ini, saya lebih baik keluar, pungkasnya. Sementara itu Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Alfirman mengatakan terkait asumsi DBH tersebut, tim teknis DBH akan menelitinya kembali.
Dia menyebut pembagian DPH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan. Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang $100 AS per barel dengan rincian 85% ke pusat dan 15% kembali ke daerah, ujar Luki. Saya sampaikan tadi, misalnya ditetapkan di undang-undang bahwa misalnya 85% itu diberikan kepada pusat, daerah sebesar 15%. Kemudian bukan hanya daerah penghasil, tapi juga diberikan namanya daerah pemerataan. Ada pembagian untuk yang dinikmati oleh daerah-daerah lain di sekitar. Tapi makanya juga konsep DPH sawit juga seperti itu. Nggak semuanya itu akan diberikan kepada daerah penghasil. Kami daerah perbatasan, Pak. Jangan salah, Pak. Semuanya kami lengkap. Kami cuma tidak mengelola saja. Itu Pak, jadi formulanya seperti itu kalau ditanya. Jadi kalau soal angkanya, kami menerima data dari SDM, berapa liftingnya, berapa ininya itu dari SDM semua. Itu yang kami pakai dari data sebagai dasarnya. Kemudian kita menggunakan semua clear kok Pak, ada formulanya. Itu maksudnya Pak. Pak, kami dulu cuma 3.000 sampai 4.000 liter barel per day-nya Pak. Sekarang sudah hampir 8.000. Naiknya itu signifikan. Makanya kalau tidak naik signifikan, tadi kan pertanyaan saya, Bapak keluarkan aja, jangan dibor minyak kami. Kayak gitu kan, pertanyaan saya kan termasuk itu bagiannya. Kalau misalnya tidak naik, tidak ada penambahan, ini tahun ini 13 sumur dibor. Ini 2023 mau nambah 19 sumur. Target daripada SKK Migas 9.000 barel per day. One day 1 million. Kan udah ada ketentuannya. Sekarang kami naik. Di Rio ini mungkin kami Pak yang paling banyak sekarang di bornya. Tapi pertanyaannya, mengapa duit kami tak dibalikkan? Tadi kami sampaikan itu formulanya seperti itu Pak. Bukan hanya diberikan kepada penghasil. Kebijakan di Undang-Undang KPD yang baru itu menggariskan bahwa dinikmati bukan hanya oleh daerah penghasil, tapi juga daerah yang berbatasan, daerah yang pengolahan, dan daerah lainnya untuk sebagai pemerataan. Jadi kalau berdasarkan formula pasti kami bayarkan. Formulanya itu gitu Bapak. Jadi Pak, saya sudah punya kayaknya. Izin Pak Bupati. Sebentar Bu, ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Mau ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas, karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Nah, demikianlah guys sedikit informasi dari saya. Semoga ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.